Perusahaan yang berbasis di Bahrain, Investcorp dan perusahaan dari Amerika Serikat, Ares Capital dilaporkan tertarik untuk membeli Inter Milan dari Suning Group. Sebagaimana diklaim oleh Corriere dello Sport bahwa kedua perusahaan tersebut cukup serius ingin mengakuisisi saham mayoritas Nerazzurri. Investcorp sebelumnya sangat terkait dengan upaya untuk membeli AC Milan, meski pada akhirnya mereka kalah bersaing dengan Redbird Capital. Oleh karena itu, mereka kini mengalihkan fokus ke Inter, di mana mereka berambisi untuk mengakuisisi salah satu klub top Serie A dengan tujuan untuk membangun citra mereka di Eropa. Sementara itu, Ares Capital juga melihat peluang keuntungan yang signifikan dengan membeli Nerazzurri, terlebih lagi pemerintah Amerika Serikat telah mendorong perusahaan-perusahaan mereka untuk terus meningkatkan investasi di Eropa, mengingat begitu ketatnya persaingan dengan China di benua tersebut. Karena faktor-faktor tersebut, maka Corriere meyakini bahwa kedua perusahaan ini dapat merencanakan untuk pengambilalihan Nerazzurri dari keluarga Zhang. Paris Saint-Germain, PSG, dilaporkan ikut dalam perburuan untuk mendapatkan striker Inter Milan, Andrea Pinamonti pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Seperti diketahui, Pinamonti memang tengah kencang dirumorkan bakal segera meninggalkan Nerazzurri dalam waktu dekat. Ada banyak tim yang telah menyatakan minat pada sang pemain, terutama Atalanta dan Monza, yang menjadi tim paling serius menginginkan jasanya, dan sekarang PSG telah bergabung dalam perlombaan. Sebagaimana dilansir Tutto Mercato Web, bahwa Direktur Olahraga PSG, Luis Campos ternyata merupakan pengagum pemain Italia berusia 23 tahun itu. Luis Campos telah lama memantau Pinamonti sejak dia menjabat sebagai Direktur Olahraga Lille, dan sekarang dia ditunjuk menjadi Direktur PSG, dan ingin memboyongnya ke ibu kota Prancis. Performa cemerlang Pinamonti selama dipinjamkan di Empoli telah melambungkan namanya di bursa transfer musim panas ini. Klub yang baru promosi, Monza telah lama mengupayakan kepindahan Pinamonti, meski sang pemain tidak begitu yakin dengan prospek bermain di klub yang dimiliki Silvio Berlusconi tersebut. Monza bahkan kabarnya berambisi menduetkan Pinamonti dengan mantan striker Inter, Mauro Icardi pada musim depan dalam formasi 3-5-2 yang diusung pelatih Giovanni Stroppa. Bek Flamengo, David Luiz telah ditawarkan ke Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Akan tetapi Nerazzurri tidak begitu tertarik pada pemain veteran asal Brasil tersebut. Sebagaimana dilansir Gazzetta dello Sport, bahwa bek berusia 35 tahun itu telah diusulkan sebagai opsi berpengalaman dan untuk menambah kedalaman di lini pertahanan Nerazzurri pada musim depan. Kontrak Luiz dengan Flamengo akan habis pada akhir Desember ini, dan dia ingin kembali berkarir di sepak bola Eropa. Nerazzurri menjadi salah satu tim yang paling diminati oleh perwakilannya karena gaya permainan tim asuhan Simone Inzaghi dipandang cocok dengan sang pemain. Selain itu, dia dinilai sosok yang tepat untuk mengisi posisi yang ditinggal Andrea Ranocchia ke Monza dengan status bebas transfer. Namun, tanggapan Inter untuk sementara tidak begitu positif, dan mereka saat ini tidak memikirkan kepindahan mantan pemain Chelsea dan Paris Saint-Germain itu. Mantan striker Bayern Munchen dan Fiorentina, Luca Toni merasa bahwa Romelu Lukaku menyesali kepindahannya ke Chelsea pada musim panas tahun lalu. Dalam sebuah wawancara dengan Sky Sport Italia, Toni mengatakan bahwa kembalinya Lukaku ke Inter merupakan keputusan yang sangat tepat, karena Nerazzurri adalah tempat terbaiknya. Lukaku meninggalkan Inter ketika berada dalam performa puncak dan menjadi salah satu striker terbaik di Eropa. Hal itu dibuktikan dengan biaya transfernya yang sangat signifikan yang harus dikeluarkan Chelsea untuk memboyongnya ke Stamford Bridge. Namun, pemain berusia 29 tahun itu justru gagal bersinar bersama The Blues. Hal ini disebabkan karena ketidakcocokan dengan sistem permainan yang diusung pelatih Thomas Tuchel. Dia pun merasa tidak bahagia dengan situasinya di Chelsea dan nekat untuk kembali berseragam Nerazzurri, yang menyambutnya dengan tangan terbuka dan berhasil menyepakati pinjaman berbayar dengan kubu The Blues di musim panas ini. Toni merasa kalau pemain Belgia itu kembali ke tempat terbaiknya, dan ini akan menjadi keuntungan bagi Liga Italia secara keseluruhan. Lukaku kembali ke tempat terbaiknya. Di Chelsea dia tidak melakukannya dengan baik, dan karena itu dia memilih untuk kembali dan mengenakan seragam Inter lagi, ujar Toni. AC Milan semakin tertarik untuk mengontrak Paulo Dybala dengan status bebas transfer, tetapi saat ini dia dilaporkan masih menunggu upaya pamungkas dari Inter Milan. Sebagaimana dilansir Sport Mediaset, bahwa Rossoneri menilai kalau pemain Argentina berusia 28 tahun itu bisa menjadi sosok yang ideal untuk menambah kualitas lini serang mereka. Akan tetapi Dybala masih berharap bisa mewujudkan harapannya untuk bisa merapat ke Inter,
dan dia menunggu untuk melihat apakah situasi di Inter berubah sehingga mereka akhirnya bisa menyelesaikan perekrutannya. Kendati demikian, La Joya tidak mungkin menunggu terlalu lama, sehingga siap untuk mempertimbangkan opsi lain. Rumor terbaru bahwa Inter masih belum mau menyetujui tuntutan Dybala sebesar 7 juta euro per musim dan juga terkait besaran komisi agennya. Rossoneri semakin sadar dengan situasi Dybala dan peluang untuk mendapatkan tanda tangannya. Akan tetapi mereka juga menyadari kalau upaya mereka hanya bisa berhasil jika kepindahannya ke Inter batal. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi telah secara resmi bergabung dengan AC Monza dengan status pinjaman selama semusim. Lewat laman resmi, Inter menyatakan bahwa pemain berusia 26 tahun itu telah bergabung dengan tim baru promosi tersebut sebagai pemain pinjaman. FC Internazionale Milano dapat mengonfirmasi bahwa Stefano Sensi telah bergabung dengan Monza dengan status pinjaman hingga tanggal 30 Juni tahun 2023. Bunyi pernyataan klub, dengan kedatangan Sensi tentunya akan meningkatkan level skuad Monza, yang akan menjalani musim pertamanya di ajang Serie A pada musim 2022-2023. Ex-gelandang Sassuolo itu sebelumnya menjalani masa peminjaman selama paruh kedua musim lalu bersama Sampdoria, di mana dia tampil sebanyak 23 pertandingan di semua ajang, dengan mencetak 2 gol. Sensi dipinjamkan lagi untuk musim depan karena tidak masuk dalam rencana pelatih Simone Inzaghi, meskipun kondisi fisiknya tampak lebih baik. Kiper cadangan Inter Milan, Andrei Radu merespons tentang blunder fatal yang ia lakukan yang membuat Nerazzurri menelan kekalahan pahit dari Bologna dengan skor 2-1. Kekalahan di laga tunda tersebut menjadi faktor terbesar kegagalan Nerazzurri dalam upaya mempertahankan gelar Scudetto mereka pada musim lalu. Radu memang nyaris tidak diberi kesempatan untuk tampil, dan hal ini disinyalir sebagai penyebab kesalahan fatal tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Sport Mediaset baru-baru ini, kiper asal Rumania berusia 25 tahun itu mengatakan bahwa kesalahan adalah bagian dari kehidupan setiap orang dan hal terpenting baginya adalah bagaimana dia dapat mengambil hikmah dari kesalahan tersebut. Seperti yang selalu saya katakan, kesalahan bisa terjadi pada semua orang, karena tidak ada orang yang sempurna, kata Radu saat ditanya tentang blunder tersebut. Anda bekerja untuk melakukan yang terbaik di setiap pertandingan. Hal-hal ini dapat terjadi pada siapa saja dalam permainan apapun, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Anda belajar darinya. Bagi kamu yang ketinggalan, silakan simak highlight berita Inter sebelumnya. Raksasa Serie A Italia, Inter Milan akhirnya mengumumkan bahwa kiper Andre Onana telah resmi menjadi bagian keluarga besar Nerazzurri. Inter mengumumkan peresmian status kiper internasional Kamerun tersebut pada Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022, malam waktu Indonesia Barat. Inter berhasil menggait Andre Onana dengan status bebas transfer dari Ajax Amsterdam. Stefano Sensi telah menjalani tes medis tahap pertama bersama AC Monza di klinik Columbus pada Jumat, tanggal 1 Juli tahun 2022, menjelang kepindahannya ke klub yang baru promosi tersebut dari Inter Milan. Seperti yang dilaporkan oleh FVC Internews, bahwa Sensi telah menjalani tes medis tahap pertama hari ini, dan siap melanjutkan pemeriksaan tahap kedua pada besok sebelum secara resmi menandatangani kontrak dengan Monza. CEO Sassuolo, Giovanni Carnevali mengatakan bahwa Inter Milan bisa kembali untuk mengupayakan perekrutan David Fratesi pada bursa transfer musim panas tahun depan. Gelandang muda Sassuolo, David Fratesi menjadi salah satu pemain yang paling banyak diincar selama bursa transfer musim panas 2022 ini. Inter Milan akan melakoni pertandingan uji coba perdana mereka melawan FC Lugano untuk memantapkan diri menjelang bergulirnya musim baru 2022-2023. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa, tanggal 12 Juli pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dengan Inter menghadapi klub asal Swiss tersebut dalam ajang Lugano Super Cup. Jurnalis Italia, Mario Sconcerti menilai bahwa Inter Milan jelas menjadi tim paling sukses di Liga Italia pada bursa transfer musim panas tahun 2022 ini. Dalam sebuah wawancara dengan TMW Radio, Sconcerti membahas tentang strategi transfer Inter di musim panas ini, dimulai dari kedatangan kembali Romelu Lukaku, kedatangan Mkhitaryan dan Aslani, hingga potensi bergabungnya Paulo Dybala dengan status bebas transfer. Inter mengharapkan tawaran baru yang akan diajukan oleh Paris Saint-Germain untuk Milan Skriniar dan dikabarkan mereka akan menerima harga yang lebih rendah dari yang diharapkan, menurut laporan di media Italia. Seperti yang telah dilaporkan oleh Alfredo Pedula di Sport Italia Mercato,
Via FC Inter 1908, Inter sedang mempersiapkan diri untuk tawaran baru yang datang dan berharap mendapatkan tawaran yang lebih baik untuk Milan Skriniar dari PSG.